Nah, pernahkah kamu merasa sangat lapar saat kamu bilang akan makan batu sekalipun? Berhati-hatilah di lain waktu kecuali jika kamu benar-benar bersungguh-sungguh. Batu kali dengan bumbu dan rempah-rempah sekarang menjadi hidangan yang sedang tren di Asia. Video para koki yang membuat tumis sudio, yang merupakan nama hidangan ini, sangat populer di media sosial. Hidangan ini dijual di pasar malam yang ramai, dimasak segar dari tepi sungai, dan digunakan dalam acara lelucon. Beberapa orang dalam video tidak tahu apa yang mereka makan dan memuntahkan kelezatannya. Seporsi makanan ini dijual dengan harga sedikitnya di atas $2. Namun beberapa orang percaya bahwa makanan ini mahal karena bahan-bahannya dapat digunakan kembali. Sudio berakar dari masa lalu, dan tidak, koki Asia kuno tidak memungut batu untuk disajikan sebagai hidangan lezat. Tradisi ini bukan tentang makan batu, tetapi tentang menggunakannya untuk meningkatkan hidangan sup. Dan ini bukan sembarang batu tua yang tergeletak di sekitar. Yang kami maksud adalah batu-batu kecil yang kamu temukan di sungai air tawar dan sungai yang penuh dengan ikan. Berabad-abad yang lalu ketika tidak ada makanan ringan untuk dibawa bepergian atau pengawet untuk menjaga kesegaran makanan untuk waktu yang lama, ini adalah masalah nyata bagi orang-orang yang harus banyak bergerak di atas kapal, terutama di musim panas. Ketika mereka kehabisan hewan dan sayuran, mereka harus menjadi kreatif untuk memastikan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dimakan. Konon Sudio berasal dari provinsi yang terkurung daratan, di mana para pelaut akan memulai perjalanan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan menyusuri sungai dan terdampar tanpa perbekalan. Jadi ketika ikan tidak ada dalam menu, orang-orang yang cerdas ini beralih ke batu dan kerikil untuk menambah cita rasa. Batu-batu tersebut setelah didinginkan bersama ikan, tiram, kerang, dan semua yang ada di bawah air, menyerap cita rasa penghuni sungai yang lezat ini. Begitu masuk ke dalam panci masak, mereka tidak berubah menjadi lumpur berlumpur, seperti yang kamu bayangkan, melainkan mengeluarkan aroma amis yang menggugah selera. Setelah kapal bermotor masuk ke provinsi ini dan menjadi lebih berkembang secara ekonomi, hidangan ini kehilangan popularitasnya. Namun kini, hidangan tersulit di dunia telah kembali, dan tampaknya tidak membuat siapapun yang mencobanya cuek. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah camilan yang sempurna untuk penggemar kebugaran karena memiliki 0 kalori tetapi hadir dengan begitu banyak rasa. Yang lain percaya bahwa ini tidak higienis karena kamu dapat membuang batu-batu itu kembali ke dalam air dan kemudian mengeluarkannya dan memasaknya lagi. Apapun masalahnya, proses persiapan hidangan ini cukup mengagumkan. Idealnya kamu harus mendapatkan batu-batu segar langsung dari sungai. Jika terlalu lama berada di luar, mereka akan kehilangan semua rasanya. Jadi batu-batu segar tersebut digoreng dengan lemak babi atau lemak hewan atau tumbuhan, dan rasanya pun akan menyebar ke dalam minyak. Kemudian, para juru masak menambahkan bawang putih, jahe, cabai, bawang merah, bawang bombay, paprika, dan rempah-rempah lain yang mereka pilih. Semakin banyak sayuran yang ditambahkan, semakin mengingatkanmu pada sup musim dingin yang hangat. Kemudian para juru masak membubuhkan garam, lada hitam, dan bubuk cabai. Dan voila, semuanya selesai. Terlihat cukup sederhana. Jadi beberapa tiktokers telah mencobanya di rumah sebelum semua orang menggila dengan hidangan ini. Sekarang satu catatan penting. Jika kamu ingin mencoba sudio, jangan pernah mengunyah bebatuannya. Seruput saja, ambil sebagian besar, lalu buang satu persatu. Kamu bisa menyimpannya sebagai souvenir atau meninggalkannya di atas piring. Setelah selesai dengan semua bebatuan, makanlah apa yang tersisa di piring seperti halnya makan sup lainnya. Batu-batu akan meninggalkan rasa amis yang berbeda bahkan setelah dibuang. Jika kamu belum siap untuk makan siang dengan batu, bagaimana jika kamu mencoba kopi minyak zaitun untuk sarapan? Minuman yang sedang tren ini dipopulerkan oleh Starbucks dan mudah dibuat sendiri di rumah. Jika kamu merasa menambahkan lemak ke dalam kopi menjijikan, kemungkinan besar sudah pernah melakukannya. Susu penuh lemak atau busa dingin berbahan dasar krim kental adalah lemak yang ada di dalam minumanmu. Di beberapa negara seperti Singapura, sudah menjadi tradisi untuk menambahkan mentega ke dalam kopi selama beberapa dekade. Penggemar minuman ini mengklaim bahwa kafeinnya menyerap semua lemak dalam mentega sehingga lebih lambat masuk ke dalam tubuh, dan kopi ini membuatmu berenergi lebih lama. Minyak zaitun telah lama memiliki reputasi sebagai pembuat keajaiban yang menyehatkan. Jadi ketika kamu mengonsumsinya dalam bentuk apapun, minyak zaitun memperkaya dirimu dengan beberapa vitamin dan antioksidan.
Jika kamu khawatir minumanmu akan lebih terasa seperti minyak zaitun daripada kopi, pilihlah Dark Roast. Ini punya rasa coklat yang lebih pekat. Jika kamu bukan peminum kopi, mungkin aku bisa membuatmu tertarik dengan segelas pil. Campuran Pepsi dan susu menjadi terkenal di AS setelah Lindsay Lohan mempresentasikan konsep ini ke seluruh dunia dalam kampanye iklan musim liburan Pepsi. Internet tidak bisa membiarkan ide ini menggantung, jadi orang-orang mulai mencobanya di TikTok dan berbagi reaksi mereka. Dalam iklan tersebut, Pepsi ditambahkan ke dalam gelas yang berisi susu. Dalam kehidupan nyata, para pengguna lebih suka menuangkan Pepsi dengan segenggam es terlebih dahulu dan kemudian membumbuinya dengan berbagai jenis susu, seperti oat dan kedelai. Mereka yang mencobanya setuju bahwa rasanya tidak terlalu buruk, dan beberapa orang mengatakan bahwa rasanya seperti Pepsi, mungkin sedikit lebih creamy. Apakah kamu mengidam makan kue sekarang? Dan bukan sembarang kue tawon Jepang. Kue ini adalah biskuit beras dengan taburan tawon di setiap gigitannya. Camilan ini diciptakan oleh klub penggemar tawon lokal dan pembuat biskuit. Hanya tawon yang paling jahat di dunia tawon penggali, yang digunakan untuk camilan aneh ini. Tawon ini melumpuhkan serangga lain agar dibawa ke anak-anak mereka untuk memberinya makan dengan mangsa tersebut. Namun jangan khawatir, tawon tidak akan membuatmu merasa tidak enak setelah direbus, dikeringkan dan ditambahkan ke dalam campuran kue beras. Orang-orang yang telah mencobanya mengatakan bahwa kue ini memiliki rasa yang manis dan gurih. Dan tawonnya terasa seperti kismis gosong yang pahit. Wah, enak! Telur bitan adalah ide camilan lain dari Asia. Itu adalah telur yang telah diawetkan dalam jangka waktu yang lama dalam campuran khusus tanah liat, garam, abu kayu, dan kapur. Seiring waktu, putih telur bagian luar menjadi coklat tua atau hitam dan seperti agar-agar. Dan kuning telur bagian dalam berubah menjadi hijau tua. Itu bukanlah warna yang terlihat paling menarik, tetapi telur memiliki rasa yang kaya dan aman untuk dimakan. Tidak ada bakteri atau jamur di dalamnya. Telur biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka dengan kecap asin. Telur ini bisa berupa bebek, puyuh, atau ayam, dan juga dikenal dengan nama telur 1000 tahun, milenium, atau telur kulit. Telur ini telah menjadi makanan lezat setidaknya selama beberapa abad. Legenda mengatakan bahwa ada seorang pria yang ingin memberi kejutan kepada wanita yang disukainya dengan telur bebek yang dia tinggalkan di luar rumah. Dia tidak menemukannya selama berbulan-bulan, dan sepertinya ketika dia menemukannya, rasanya lebih enak dari sebelumnya. Kamu duluan deh. Jika kamu pernah berada di pasar Korea Selatan dan merasakan aroma makanan laut tanpa makanan laut yang terlihat, itu pasti kios Bondaegi. Bentuknya seperti biji kopi, tetapi ini adalah sejenis kepompong ulat sutra. Kamu bisa menemukannya di mana saja, mulai dari jalanan hingga toko kelontong di seluruh negeri. Biasanya direbus atau dikukus dan rasanya gurih dan sedikit amis. Camilan ini memiliki kulit luar yang renyah dan bagian dalamnya berair. Ada versi asin dan berbumbu yang lebih populer, meskipun beberapa penjual menambahkan gula ke dalamnya untuk membuat manisan. Ulat sutra telah memainkan peran penting dalam budaya lokal selama berabad-abad karena bakat mereka dalam membuat sutra. Kemudian, seseorang punya ide cerdas untuk memanfaatkannya sebagai sumber protein yang tersedia bagi orang-orang yang membutuhkan. Mereka mengatakan bahwa tidak semua orang akan jatuh cinta sejak gigitan pertama, tetapi kamu akan terbiasa dengan hal ini secara perlahan. Sekarang, makanan ini lebih banyak disukai oleh generasi yang lebih tua.